Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Leni Laila Husnia dengan NIM G002309 dari kelompok B2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk seorang ibu hamil, apakah dia bisa melahirkan secara normal atau tidak. Baik, untuk pemeriksaannya yaitu ada VT atau vaginal touche, yaitu dia pemeriksaan merupakan metode dengan memasukkan dua jari. Nah, pemeriksaan ini dua jari tersebut dimasukkan ke vagina ibu untuk memeriksa pembukaan serviks atau leher rahim apakah telah siap untuk melakukan proses kelahiran bayi atau belum. Untuk vagina touche sendiri yaitu dilakukan dengan cara seorang ibu tidur terlentang di atas bed dengan kaki naik ke penyangga seperti ini. Kemudian untuk medis akan menyiapkan diri dengan melakukan inspeksi, palpasi terlebih dahulu, terus kemudian dia akan memberi pelumas kepada kedua jarinya, lalu dimasukkan ke vagina si ibu untuk mengetahui apakah itu tadi ada pembukaan di serviksnya untuk siap melahirkan atau tidak. Ya, jadi di sini tuh dia memasukinya di vagina. Untuk yang lubang di sini dia ada rektum. Terus lanjut. Nah, untuk menentukan pada pemeriksaan itu ada bidang namanya bidang Hodge. Nah, bidang Hodge itu merupakan apa? Jadi dia merupakan bidang semu untuk menentukan kemajuan persalinan, yaitu seberapa jauh si bayi ini kepalanya itu turun untuk siap dikeluarkan melakukan persalinan pervaginal gitu. Jadi ini bidang Hodge ini juga membantu dalam melakukan si vagina touche tadi gitu. Terus dari bidang Hodge ini dia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada bidang Hodge 1 di mana dia setinggi dengan adductus pelvis yang dibentuk oleh promontorium, articulatio sacroiliaca, terus di bagian lateralnya sacrum, linea innominata, ramus superior os pubis, dan tepi atas dari simfisis pubis. Kemudian untuk bidang Hodge 2 dia setinggi dari tepi bawah, berarti inferior dari simfisis pubis. Jadi dia ada di sini. Ini yang untuk Hodge 1, ini yang untuk Hodge 2. Terus untuk yang Hodge 3 ini setinggi dengan spina ischiadica, dan dia sebenarnya masih sejajar dengan bidang Hodge 1 dan juga Hodge 2 tuh. Terus untuk Hodge 4 dia berada di setinggi os coccygeus, dia paling bawah gitu. Ini untuk bidang Hodge dan juga dimana sih letak-letaknya gitu. Lanjut, ini ada macam-macam bentuk pelvis. Nah, di sini ada pelvis ginekoid, ada pelvis paltipeloid, terus juga ada pelvis android dan juga pelvis anthropoid. Untuk ginekoid dia itu seperti kayak bulat gini, sedangkan paltipeloid dia lebih ke oval kayak telur gitu. Nah, untuk yang android dia berbentuk glove. Nah, kalau yang ini dia lebih anthropoid, itu lebih memanjang. Nah, kenapa untuk ibu melahirkan untuk seorang wanita idealnya atau bagusnya dia memiliki pelvis dengan bentuk ginekoid, sedangkan pada pria untuk pelvis yang bagus normalnya yaitu dia memiliki bentuk android.
Oke, sebentar lanjut. Kita kembali ke yang bidang HG. Jadi pada pemeriksaan di bidang HG1 itu untuk normalnya posisi uterus itu tidak boleh melebihi dari simfisis pubis. Nah, untuk bidang HG2 di pemeriksaan di sini yaitu untuk menunjukkan uterus yang retroflex atau membalik ke belakang. Gunanya apa? Ini tuh untuk menandakan bahwa uterus berada di belakang simfisis pubis dan mungkin akan memerlukan penyesuaian posisi untuk melahirkan dengan lancar. Untuk bidang HG3 ini merupakan posisi di mana uterus didorong ke bawah yang dia akan menunjukkan adanya prolaps uterus. Pada tahap ini uterus telah menonjol keluar dari vagina dan perlu diperhatikan untuk pengolahan selanjutnya. Untuk di bidang HG4, dia di sini menunjukkan adanya prolaps uterus yang parah di mana uterus telah sepenuhnya protrusi keluar dari vagina terlihat secara visual. Terus sebenarnya di sini harusnya ada bidang HG5 di mana dia digunakan untuk menilai dari si prolaps uterus ini yang disertai dengan adanya defleksi di vesika urinaria, seperti itu. Nah, untuk orang yang melahirkan normal yaitu idealnya yaitu memiliki lubang panggul yang luas karena memungkinkan kepala bayi untuk dia keluarnya lebih mudah tanpa hambatan. Kan kepala kan bulat ya, kalau misal ada yang dapetnya platypoid atau platypeloid atau andropoid atau malah yang ini android yang kan agak susah juga. Jadi ginikoid itu menjadi ideal untuk seorang wanita karena dia menyesuaikan kepala si bayi gitu, biar dia gampang untuk keluarnya. Terus simfisis pubis yang fleksibel juga diperlukan untuk seorang ibu hamil bisa melahirkan normal apa enggak gitu. Jadi keelastisannya, terus ketebalan dari tulang panggul. Nah, optimalnya tulang panggul itu cukup tebal gitu. Jadi untuk biar kuat dalam untuk mendorong si bayinya keluar. Tuh. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.